wawasan Nusantara. Yang kedua, konsep ketahanan nasional. Yang ketiga, politik dan strategi. Dan yang keempat, konsep identitas nasional. Yang pertama, pengertian dan hakikat wawasan Nusantara. Pengertian, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Hakikat, wawasan Nusantara menekankan pentingnya kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, teori-teori geopolitik. Teori geopolitik klasik. Yang kedua, teori ruang. Wilayah menentukan kekuatan suatu negara. Teori yang ketiga, teori kekuatan laut. Kekuatan maritim penting untuk kejayaan bangsa. Teori keempat, kekuatan darat. Wilayah daratan sangat strategis bagi kekuasaan global. Teori geopolitik modern memadukan pendekatan klasik dengan isu global seperti lingkungan hidup, teknologi, dan hubungan internasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara dalam peraturan perundang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A menegaskan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengatur tentang perairan Indonesia. Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 menekankan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah Nusantara. Dan yang keempat, asas kedudukan, fungsi, dan tujuan. Asas keseimbangan, kesatuan, dan integrasi antar kepentingan nasional dan lokal. Kedudukan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi mengintegrasikan seluruh potensi bangsa demi kedaulatan nasional. Dan tujuannya menciptakan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman. Dan kelima, dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama, geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Sosial budaya, keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Yang ketiga, sejarah. Pengalaman penjajahan yang memunculkan semangat persatuan. Dan yang keenam, pilar kebangsaan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila, ideologi dan dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusi. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pembentukan negara kesatuan. Dan yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan persatuan dalam keberagaman. Dan poin yang ketujuh adalah implementasi wawasan Nusantara. 1. Bidang politik, memastikan keberlanjutan demokrasi, integrasi nasional, dan kedaulatan politik. Yang kedua, bidang ekonomi, membangun keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, bidang sosial budaya, menjaga keberagaman budaya sebagai kekayaan nasional. Dan yang terakhir, bidang pertahanan dan keamanan, memperkuat ketahanan nasional dan menjaga perbatasan wilayah negara. Kesimpulan dari materi tersebut adalah wawasan Nusantara merupakan konsep penting yang menjadi landasan bagi integrasi dan persatuan bangsa Indonesia. Implementasinya harus konsisten di berbagai aspek kehidupan demi mewujudkan cita-cita nasional. Baik, di materi kedua tentang konsep ketahanan nasional. Dalam materi tersebut saya mengambil 4 poin. Yang pertama, tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menggambarkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ketahanan nasional juga merupakan kemampuan bangsa untuk memelihara keberlangsungan hidupnya dengan memperhatikan berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Yang kedua, poin yang kedua yaitu perkembangan ketahanan nasional. Indonesia mencakup upaya menjaga stabilitas negara melalui integritas aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi tantangan
internal dan eksternal yang mendorong penguatan ketahanan nasional, baik dalam bentuk kebijakan nasional maupun peraturan peran tentara negara Indonesia dan masyarakat. Pada era reformasi, penekanan lebih pada demokratisasi, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kapasitas institusi negara untuk menangani ancaman. Poin yang ketiga tentang pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional adalah suatu upaya untuk mengembangkan dan memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta memastikan kestabilan di berbagai sektor kehidupan. Dan poin yang terakhir yaitu doktrin baru ketahanan nasional. Doktrin baru ketahanan nasional adalah sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan dan ancaman terhadap negara, yang tidak hanya melibatkan aspek militer tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Doktrin ini berkembang untuk menyesuaikan dengan dinamika global dan kompleksitas ancaman yang semakin beragam, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Materi yang ketiga tentang politik dan strategi nasional. Poin-poin penting yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian politik. Politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan dalam sebuah negara atau masyarakat yang melibatkan keputusan mengenai pembagian dan penggunaan sumber daya serta peraturan hubungan antara individu, kelompok, dan negara. Politik berfokus pada pengaturan kehidupan sosial, hukum, dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang disepakati bersama. Yang kedua, pengertian strategi nasional. Pengertian strategi nasional adalah rencana jangka panjang yang disusun oleh negara untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Strategi ini mencakup upaya pengorganisasian sumber daya, kebijakan, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain kebutuhan dan kepentingan nasional, menentukan apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemajuan. Yang kedua, situasi dan kondisi global, mengamati perkembangan situasi politik, ekonomi, dan keamanan internasional untuk mengintimidasi ancaman eksternal. Kesimpulan, politik dan strategi nasional memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan negara. Politik berfokus pada pengelolaan kekuasaan dan sumber daya, sedangkan strategi nasional adalah rencana yang mewujudkan tujuan tersebut secara jangka panjang. Penyusunan keduanya didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan nasional, kondisi global, serta sumber daya yang ada. Dengan strategi yang tepat, negara dapat menghadapi tantangan dan meraih kemajuan. Yang terakhir tentang konsep identitas nasional. Poin-poin penting yang saya ambil yaitu pertama, pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah ciri khas atau karakteristik yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, mencerminkan kepribadian, kebudayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa tersebut. Identitas nasional Indonesia berakar pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara. Hakikat dan dimensi identitas nasional. Identitas nasional merupakan hasil dari proses sejarah, budaya, dan interaksi sosial yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Dimensi yang kedua, unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Unsur-unsur tersebut meliputi 1. Suku bangsa.
kelompok-kelompok etnis yang memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang sama. Keberagaman suku bangsa di suatu negara sering kali menjadi bagian dari identitas nasional yang lebih besar. Yang kedua, bahasa. Bahasa nasional atau bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi menjadi simbol persatuan dan identitas bersama. Yang ketiga, agama. Keyakinan agama yang dianut oleh mayoritas atau bagian besar masyarakat yang dapat memberikan nilai-nilai bersama dan menyatukan warga negara. Yang terakhir, lambang negara. Simbol-simbol resmi negara seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang digunakan untuk mencapai kebanggaan dan identitas nasional. Poin yang ketiga yaitu globalisasi dan ketahanan identitas nasional. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara, masyarakat, dan budaya yang semakin meningkat, terutama dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, dan komunikasi. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Poin yang terakhir yaitu multikulturalisme antara nasionalisme dan globalisasi. Multikulturalisme, nasionalisme, dan globalisasi adalah tiga konsep yang seringkali saling berinteraksi dalam dinamika sosial, politik, dan budaya dunia modern. Setiap konsep ini mempengaruhi satu nama lain dalam berbagai cara, dan perdebatan tentang hubungan antara mereka dapat bervariasi tergantung pada perspektif tertentu. Kesimpulan dari materi konsep identitas nasional adalah bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa atau negara dari bangsa lain, yang tercermin dalam sejarah, budaya, bahasa, simbol, nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat suatu negara. Identitas nasional berperan penting dalam membentuk rasa kebanggaan, kesatuan, dan persatuan antara warga negara, serta memperkuat jati diri bangsa